Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi kemarin, yaitu tentang adat dan ma'dud. Kalian bisa membuka buku paketnya di halaman 16 tentang Al-Qawaid. Al-Qawaid artinya tata bahasa. Nah, saya jelaskan kembali adat dan ma'dud. Adat itu adalah bilangannya, ya, bilangan angkanya. Wahid, isnen, salasah, khamsah, arba'ah, khomsah, sittah, masih banyak lagi ya. Tapi kalau ma'dud itu adalah bendanya yang dihitung. Misalnya ada kolamun, majalatun, kitabun, maktabun, kursiyun, dan lain sebagainya. Nah, pada penjelasan tentang adat dan ma'dud ini ada beberapa ketentuan atau rumus-rumus tertentu. Untuk bilangan angka 1 dan 2 dalam adat dan ma'dud itu harus sama antara mudzakkar dan muannasnya. Antara adat dan ma'dud itu harus sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Misalnya ini ya. Ini harus sama, misalnya kolamun wahidun. Kolamun itu kan mudzakkar, maka bilangannya itu juga harus mudzakkar. Kolamun wahidun. Ketika kita mau bilang satu pena, harus kolamun wahidun. Tidak boleh kolamun wahidatun, karena kolamun ini adalah mudzakkar dan kita mau menyebut angka antara 1 dan 2, maka dalam rumus adat dan ma'dud dia harus sama antara adatnya dan ma'dudnya, ya. Jika ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar. Tapi jika ma'dudnya itu berupa benda yang muannas, majallatun, maka harus adatnya itu juga harus muannas, wahidatun. Majallatun wahidatun, tidak boleh majallatun wahidun. Begitupun di angka 2 nih contohnya. Saya mau bilang 2 pena, maka kolamani isnani, tidak boleh kolamani isnatani. Kolamani ini namanya isim musanna, ya. Ketika mau bilang kolam, aslinya ini kan kolamani, ini dari isim mufradnya kolamun. Kalau isim musannanya kolamani, maka ketika kita mau bilang 2 pena, kolamani isnani. Tapi kalau ini majallatun, ini kan isim musannanya kalau bentuk 2, majallatani, harus isnatani, ya. Kalau isnani itu mudzakkar, kalau isnatani itu muannas. Taunya mudzakkar dan muannas masih ingat ya. Kalau muannas itu ciri gampangnya di belakang bendanya itu pasti ada huruf tak marbutoh, majallatun, wahidatun, gitu ya. Nah, ini untuk angka 1 dan 2. Kita bisa lihat di penjelasannya di bagian bawah, ini bisa kita baca. Jika adatnya berupa bilangan 1 sampai 2, maka ma'dudnya sama dengan adatnya. Ya, antara mudzakkar dan muannasnya harus sama. Sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, kita lanjut yang angka 3 sampai 10. Nah, kalau ini angka 3 sampai 10, ini ada ketentuan balikannya dari ketentuan 1 dan sampai 2. Nah, ini kita baca nomor 2. Jika adatnya berupa bilangan 3 sampai 10, maka ada ketentuan. Ma'dudnya itu tadi adalah bendanya yang dihitung, ma'dudnya itu harus berupa jar, majrur, aklamin, ya. Ini tandanya adalah kasroh tanwin, jar, ya. Aklamin, tidak boleh aklamun, tidak boleh aklaman, karena ini bisa seperti bentuk idhofah, maka harus jar majrur. Nah, yang ketentuan kedua adalah bentuk adat dan ma'dudnya harus berbeda dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Jika ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya itu harus muannas. Tapi jika ma'dudnya itu muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Nah, tadi kita ingat-ingat nih contohnya. Ini bilangan 3 sampai 10 ya.
kita mau bilang 3 pena. Kalau 3 pena, ini ya 3 pena. Pena itu kalau jamak, tadi dari isim mufradnya kolamun, kalau jamaknya aqlamun. Tadinya aqlamun ya. Nah, ini kan jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar ini jamak taksir ya sebenarnya, jamak taksir, tapi dia adalah bentuk dari mudzakkar ya. Bentuk dari isim mufradnya dia mudzakkar. Kolamun aqlamun. Aqlamin kayak ini ya. Kita mau bilang 3 pena. Maka jika makdudnya ini kan aklamin ya, aklamun ya. Makdudnya ini bendanya adalah pena. Pena 3 ini adalah mudzakkar. Maka adatnya, angkanya, bilangannya harus muannas karena ini makdudnya mudzakkar. Nah, jadi kita bilangnya kalau 3 pena ya salah satu aqlamin. Kita mau bilang 10 pena, asyratu aqlamin. Sama ya. Jadi pokoknya ini kebalikannya. Kalau angka 1 sampai 2 itu sama antara adat dan makdudnya sama-sama. Jika mudzakkar ya, jika makdudnya mudzakkar, adatnya mudzakkar. Jika makdudnya muannas, adatnya muannas. Tapi kalau ini beda. Jika makdudnya itu dia mudzakkar, maka adatnya itu harus muannas. Nah ini coba yang makdudnya atau benda yang dihitungnya itu adalah bentuk muannas ya. Bendanya itu muannas, maka ini kan dari kata majallatun ya. Maka dia menjadi majallatin. Nah, kita mau bilang ada 3 majalah. Majallatin ini kan muannas ya. Maka adatnya itu harus mudzakkar. Salasu majallatin, tidak boleh salah satu majallatin. Itu salah ya. Kalau kita mau bilang 10 majalah, ya ini asyru majallatin. Pokoknya ini kebalikannya ya. Jika bendanya itu dia mudzakkar, maka bilangan angkanya harus muannas. Tapi jika makdudnya atau bendanya itu muannas seperti ini majallatin, maka bilangan di depannya itu harus mudzakkar. Oke, sudah ya angka bilangan 1 sampai 10, 1, 2 tadi mudzakkar, muannas. Kalau 3 sampai 10 kebalikannya. Muannas dengan mudzakkar dengan muannas. Oke, kita lihat ketentuan setelah ini angka 11 sampai 19. Nah, ini ya. sampai 19. Mudzakkar harus dengan mudzakkar mansub. Ahada asyara kolaman. Nah, ini. Kalau 11 itu kan ahada asyara kolaman. Jadi kalau 11 sampai 19 ini ketentuannya. Nah, untuk bilangan 11 dan 12 itu biasanya bagian adatnya itu harus sesuai dengan jenis makdudnya. Makdud itu kan bilangan benda yang dihitung ya. Ini misalnya kolaman. Kolaman ini kan mudzakkar, maka adatnya itu mengikuti makdudnya. Harus ahada asyara kolaman. Ahada bukan ihda. Kalau ihda itu untuk yang muannas, majallatan. Majallatan ini ihda asyrota majallatan. Tapi kalau kolaman ini kan kita mau bilang 11 pena, maka kita ngomongnya ahada asyara kolaman. Nah, ini bentuknya makdudnya ini bukan aklamin lagi, bukan aklaman lagi, tapi dia makdudnya itu harus mudzakkar, harus mufrad dan nasab. Kolaman mufrad ya, dari kata kolamun. Kalau dinasobkan ya jadi kolaman.
ahada asyara kolaman. Kita mau bilang 12 pena, isna asyara kolaman, nggak boleh isnata asyrota kolaman, itu nggak boleh, karena ketentuan untuk angka 11 dan 12 itu adatnya harus sesuai dengan jenis ma'dudnya, dan ma'dudnya itu harus berupa isim mufrad yang dibaca nasab. Ini ya, mudzakkar mansub, muannas mansub. Oke, itu untuk bilangan 11 dan 12. Jadi hukumnya adalah mabni fathah, kecuali bilangan 2-nya dia mu'rab, sehingga ketika nasab dan khafad dia menggunakan ya. Oke, kita lanjutkan untuk bilangan 13 sampai 19. Kalau bagian ini bagian kebalikannya dari jenis ma'dudnya, dan bagian kedua itu sesuai dengan ma'dudnya. Dan ma'dudnya itu selalu nasab dan mufrad, dan hukum kedua bilangan tersebut adalah mabni fathah. Oke, kita contohkan yang 13 sampai 19 ya. Nah, ini salah satu asyara kolaman ya. Jadi kalau tadi kan ahada asyara, nah ini kan sama ya, mudzakkar ya. Tapi kalau angka 13 sampai 19 itu bukan, dia bagian pertama itu kebalikan dari bagian pertama, salah satu ini kebalikan dari ma'dudnya. Ini ma'dudnya kan mudzakkar ya, kolaman ya, maka bagian pertama ini harus mu'annas, salah satu asyara kolaman. Nah, ini juga sab'ata asyara kolaman, ini mau bilang 17 pena. Tidak boleh salasu asyara kolaman, tidak boleh. Jadi ini bagian pertama, adat yang pertama, kita kan mau bilang 13 kan, asyara kan 10, salah satu kan 3, berarti 13 pena. Maka salah satu ini dia harus mu'annas karena kebalikan dari kolaman. Beda kalau bendanya itu, nah ini kalau bendanya itu berupa isim yang mu'annas, majallatan. Nah, karena majallatan ini mu'annas, maka bagian pertamanya ini malah justru mudzakkar. Jadi harus kebalikannya. Ya, kalau bagian keduanya dia harus mengikuti mengikuti ma'dudnya. Arba'ah asyrota majallatan. Ini mau bilang 14 majalah, 19 majalah juga begitu. Tis'ata majallatan. Ya, karena ini majallatan ini dia itu berupa isim mu'annas, maka bagian pertamanya dia harus tis'a, nggak boleh tis'ata. Asyrota ini harus, yang bagian kedua dia harus sama dengan ma'dudnya. Oke, semoga bisa memahamkan. Ini tadi ketentuan dari angka 11 sampai 19 ya, atau sampai 20 mungkin ya. Ini yang kedua, yang terakhir, bagian kedua ini maksudnya. Ini ada ketentuan dari angka 21 sampai untuk bilangan 20, 30, 40, 50, 80 itu ma'dudnya nasab dan mufrad. Ya, ma'dudnya harus nasab dan mufrad. Kolaman, majallatan dia harus nasab dan mufrad ya. Untuk bilang ini 21 sampai 29, 31 sampai 39. Pokoknya sampai 100. Jadi ini di bawahnya ada tulisannya. Jika adatnya berupa bilangan 11 sampai 99, maka ma'dudnya itu berupa mufrad mansub yang dibaca nasab ya. Ma'dud itu benda yang dihitungnya itu harus mufrad ya, majallatan satu majalah ya, mufrad mansub dibaca tanwin ini ya, tanwin fathah tandanya ya. Oke, jadi misalnya ini kita mau bilang 21 pena wahidun wa isyruna kolaman. Wahidun itu 1, wa isyruna. Kalau asyara itu 10, wa isyruna itu 20. Jadi 21 pena. Kita mau bilang 21 pena ini harus, ini loh, ma'dudnya itu harus mufrad mansub.
begitupun seterusnya. Jadi ini tuh ketentuannya sama. Pokoknya dari angka 11 sampai 19 itu ma'dudnya berupa mufrad yang mansub. Nah, ini yang keempat, jika adadnya berupa bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya, maka ma'dudnya berupa mufrad majrur. Ya, mufrad majrur. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mufrad majrur. Alfi kan 1000. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alfi syahrin. Ya kan? Maksudnya itu berupa mufrad. Nah, ini 1000 bulan syahrin, enggak boleh syahrun. Ya, ini syahrin ini kan isim mufrad ya. Dafa'tu milyuna rubiyatin ilal ba'i. Dafa'tu, saya membayar 1 juta rupiah kepada penjual. Nah, ini miliar. Dafa'tu al-baita bimilyarin rupiah. Kalau ini si'ru al-funduk biliun rupiah. Ya, pokoknya ini tadi ya ketentuannya, jika adadnya itu bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya, maka ma'dudnya itu berbentuk mufrad. Ya, ini contohnya tadi yang paling gampang ini. Alfi syahrin. Syahrin itu kan bulan artinya bulan, ini adalah isim mufrad. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memahamkan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Classroom. Nanti insya Allah akan saya jawab kembali. Atau mungkin yang masih bingung dengan penjelasan saya, boleh ditanyakan kembali. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.